yang istimewa sekali dari lagu ini adalah Chrisye Taufik Ismail menyuguhkannya itu adalah menunjukkan lemahnya manusia. Lirik itu direct sekali, tapi somehow paradoksnya adalah di balik kesederhanaan itu menjadi bisa menghadirkan kemegahan, dan Chrisye itu menurut gua suaranya itu punya keanggunan. Yes. Wow, di sini gua sampai merinding ketika mendapati cerita ini gitu. Almarhum menyanyikannya pun juga sama. Baru satu bait gagal. Menangis. Bait berikutnya menangis lagi. Karena Chrisye-nya gak kuat gitu. Karena lirik ini begitu magis gitu. Sampai akhirnya Chrisye nanya. Nelfon balik lagi ke Taufik Ismail. Ini gila, ini lirik ini begitu dalam. Diceritakanlah bahwa ini dari surah Yasin ayat 65. Dan Chrisye makin jatuh, makin menangis. Dan yang paling menarik adalah Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pak Rahman, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Sudah buka, alhamdulillah. Sudah buka puasa. Yang nonton mungkin juga udah buka puasa, mudah-mudahan, tergantung nontonnya berapa. Iya, gitu. Pokoknya kalau kita sudah berbuka, gitu kan. Yang datang dari Bintaro, yang datang dari Pondok Bambu, bahkan yang datang juga dari Bandung ada di studio. Selamat berbuka puasa. Kita ngobrol, ngebahas yang ngebekas. Seperti biasa, ngebahas yang ngebekas tidak menyajikan rating, tidak mencatat skor, tapi kita bercerita, kita ngebahas yang ngebekas. Rasa yang ngebekas dari sebuah karya film, lagu ataupun buku. Rasa dan makna Rasa buat kita, dan kan? maknanya. Kali ini kita akan ngebahas karya Nili. Wah ini Demen ini gua gitu kan. Kita terus terang waktu itu kan kita sempat dari Bimbo ya. Kita juga bingung di antara begitu banyak masterpiece-nya Bimbo yang mana yang kita angkat waktu itu. Betul. Akhirnya ketika kita sekarang mau membahas karya dari Chrisye pun juga sama gitu kan. Kita mengalami hal yang sama ya, gitu kan. Dan begitu banyak yang luar biasa. Dari almarhum Chrisye kita mau ngebahas karya yang mana, karena karyanya itu banyak sekali dan semua favorit. Gak hanya kita tapi siapapun gitu. Hingga akhirnya kita mengerucutkan bahwa lagu ini yang akan kita bahas. Karena bertepatan juga kita masih dalam nuansa bulan Ramadan. Ya. Ketika tangan dan kaki berkata. Kenapa nih, Li? Coba lu cerita dulu, Li. Kenapa gue suka sama lagu ini? Ini lagu sangat reflektif ya. Ini kan lagu yang gue tahu juga diambil dari bukan diterjemahkan ya mungkinnya ya, tapi diinspirasi dari salah satu ayat di surat Yasin gitu kan. Kalau nggak salah itu apa, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim kan, wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kakinya dan seterusnya. Bima kanu yaksibun. Tashhadu arjuluhum maka yaksibun ya. Betul ya. Ayat 65 surah Yasin ayat 65. Yes. Dan itu jadi intinya kan apa, ketika mulut kita terkunci gitu kan, datangnya hari ketika mulut kita terkunci dan semuanya bersaksi gitu. Organ-organ kita, tangan kita, kaki kita semua bersaksi. Dan lagu ini jadi ini sangat-sangat reflektif, reminder keras ya, reminder yang sangat keras, tetapi sekali lagi dengan kekhasan Chrisye yang begitu halus. Gini, kalau apa ya, itu tuh ya, let's start with that buat gue itu kenapa gue juga suka lagu ini, karena keras lagu ini gitu ya, tapi peringatan keras tapi begitu halus, begitu lembut gitu ya. Bahkan lagunya pun tuh terasa nggak, lagu itu secara musik ya nggak gini, lagu itu cenderung gini gitu, tapi justru kayak membuat kita jadi kayak bisa menyerap dan merenungkan gitu. Lu sendiri gimana? Kenapa lu suka lagu ini? Chrisye pada dasarnya itu adalah seorang penyanyi yang jenius yang pernah dimiliki negeri ini gitu ya. Sepakat dengan yang Ali sampaikan bahwa Chrisye itu ketika menyanyikannya selalu dengan menyampaikan dengan lembut.
Bahkan ketika lagu yang upbeat pun menyampaikannya dengan lembut, Iya sih. gitu kan. Ya. Apa namanya? Misalkan kayak hip hip hura 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 gitu kan. Aku jatuh cinta. Atau Kidung atau beberapa lagu-lagu yang lain. Circle. Itu pun juga menyampaikannya tuh dengan lembut halus, gitu kan. Itulah kekuatan utamanya. Tapi di sini yang lebih istimewanya lagi itu benar-benar tergambar di karya ini. Kenapa kita pilih karya ini untuk kita bahas juga tentu ada ragam kisah sejarah, kisah menarik di belakangnya gitu. Tapi pertama ketika kita mendengarkan lagu kan kita dengar dulu. Kita dengar dulu lagunya. Wow. Ini lagu pelan ya. Temponya pelan. Musiknya tidak naik yang gimana-gimana, bener-bener yang kayak ini seakan-akan kita dibius oleh lagu ini gitu. Kita dibius, kita dihipnotis, kesirep. Tau gak lo, kalau gua kesan gua ketika dulu dengerin lagu ini tuh kesirep gitu awalnya. Apalagi ketika berusaha untuk duduk diam merenungkan liriknya gitu. Itu bener-bener yang kayak apa ya, bawaannya istighfar tau lo setelah itu. Ya berarti tujuan lagunya tercapai gitu kan. Itu tercapai gitu kan. Karena memang secara historik gitu ya bahwa lagu ini ketika diciptakan tahun berapa tepatnya itu? Lagu ini gue nggak tahu. Ini kayak 90-an ini sih. I don't know. Mungkin 2000 awal juga bisa gitu kan. Karena coba-coba lo cek deh. Karena gini Li, sebenarnya pada saat proses kreatifnya ini Chrisye sempat menelpon 97. sempat menelpon. Oh iya, album Kala Cinta Menggoda benar. Sempat menelpon Taufik Ismail, seorang sastrawan, seorang penyair berkelas di Indonesia. Maestro yang udah meninggal sekarang ya. Ketika ingin membuat sebuah karya yang sifatnya religi gitu. Lucunya di sini dari ceritanya adalah Taufik Ismail itu menemui kebuntuan ketika proses kreatif menulis gitu kan. Minggu pertama buntu, minggu kedua buntu, minggu ketiga stuck, sampai nelfon Chrisye gitu kan. Di filmnya kan juga ada diceritakan Taufik Ismail menelpon bahwa gue macet nih, maaf macet gitu kan. Sampai akhirnya minggu keempat ketika Taufik Ismail itu berusaha untuk duduk tenang ngaji Yasin dan menemukan di ayat 65 yang artinya adalah apa namanya nah, pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah dari kalimat di kitab suci Al-Quran surah Yasin ayat 65 inilah baru kemudian Taufik Ismail tuh berupaya untuk menyarikan, memindahkan ke dalam sebuah lirik. Nah yang menarik lagi Li, wow di sini gue sampai merinding ketika mendapati cerita ini gitu. Ketika diserahkan ke Chrisye, almarhum menyanyikannya pun juga sama. Baru satu bait gagal, menangis. Bait berikutnya menangis lagi. Jadi proses rekaman itu cukup terkendala ya gitu kan, cukup terkendala. Itu dari buku Albertine Endah di biografinya Chrisye. Beberapa kali itu menjumpai kendala karena beliau menangis terus. Sampai akhirnya istri almarhum pun Damayanti Nur berupaya menenangkan karena melihat ini pertama kalinya suami saya seperti ini. Gitu. Ketika rekaman kok menjumpai kendalanya itu bukan kendala teknis, kendala apa gitu, tapi karena Chrisye-nya nggak kuat gitu. Karena lirik ini begitu magis gitu. Sampai akhirnya Chrisye nanya, nelfon balik lagi ke Taufik Ismail. Ini gila, ini lirik ini begitu dalam. Diceritakanlah bahwa ini dari Yasin. Surah Yasin ayat 65. Dan Chrisye makin jatuh, makin menangis. Istri beliau pun melakukan sholat khusus untuk mendoakannya. Akhirnya Chrisye bisa menyanyikannya. Sambil struggling untuk menahan nangisnya itu. Dan yang paling menarik adalah Chrisye menyelesaikan rekaman ini cuma one take. Lucunya komposernya itu kan Erwin Gutawa saat itu sampai senewan ini gagal-gagal terus ya. Ketika berhasil Chrisye
sangat khusyuk nyanyikannya. Deng, udah one take oke, ini yang diambil. Raw-nya, ya, merdunya, lembut suaranya. Itu menurut gua originalitas ya, kayak kita berkali-kali bahas gitu kan. Ada originalitas dalam sebuah proses kreatif yang sebaiknya ya sudah, ini originalnya seperti ini, raw seperti ini, malah justru memiliki ruh yang besar gitu. Dan kalau lu perhatiin ya, liriknya ini kayak tadi kan gue bilang nge-abuse ya, kayak pelan-pelan lu untuk disadarkan lagi gitu. Akan tiba masa, itu kan yang kayak oke. Very brilliant gitu kan. Gue teringat ini akan terasa agak aneh tau gue ngomongin ini, tapi I'm Going Somewhere. Oke. Ada film drama komedi yang dimainkan sama Jack Nicholson sama Morgan Freeman. Oh, ini Bucket List. Ya, The Bucket List. Ya, dimana salah satu di list yang mereka lakukan itu adalah datang dari si Morgan Freeman adalah witnessing something majestic. Menyaksikan sesuatu yang majestic itu yang apa ya? Yang megah gitu kan. Dan itu kemudian mereka cross itu di tank ketika mereka melihat piramida di Mesir, the Great Pyramids gitu kan. Nah, menurut gue lagu ini nih majestic gitu. Of course. Itu salah satu feel, bicara soal rasa gitu ya. Gue tuh merasakan lagu ini tuh megah. Dan sekali lagi ada sebuah paradoks waktu kita bicara Bimbo, lagu Bimbo kan juga ada paradoks. Betul. Ini ada paradoks, jadi megah tapi kemegahan karena simple, betapa simpelnya. Karena kesederhanaan itulah. Iya, kesederhanaan ini membuat ini begitu megah, bukan karena kompleksnya. Baik secara liriknya direct ini. Lirik itu direct sekali, bukan lirik yang sifatnya bersayap-sayap gitu, enggak maknanya. Enggak, liriknya direct banget kan. Nah, kemudian musiknya juga enggak kompleks gitu. Intonasinya juga enggak naik turun, semuanya tuh sederhana. Tapi somehow paradoksnya adalah di balik kesederhanaan itu menjadi bisa menghadirkan kemegahan. Dan yang gue meyakini, dan karena ini juga ya sebagai seorang muslim ya, kan Allah bilang bahwa bahkan ada ayatnya bahwa Allah tuh meniupkan sebagian ruhnya ke dalam diri kita kan gitu kan. Jadi bahwa di dalam diri manusia tuh ada unsur ketuhanan, yes ya, tentunya sepercik kecil sekali gitu, tapi ada unsur ketuhanan gitu. Dan salah satu gue nggak tahu ini ada benar, tapi gue meyakini salah satu sifat Tuhan itu yang maha, dan begitu maha baik, maha pengasih maafnya yang semuanya, dia maha anggun. Dan Chrisye itu menurut gue suaranya itu punya keanggunan. Yes. Naturally punya keanggunan secara di suaranya itu, apapun lagu itu, jadi membahas apapun tuh bisa temanya bisa beda-beda tapi membawakan dengan anggun. Dan karena suaranya dia tuh anggun gitu, anggun dan lembut. Iya ya, maksudnya gini, bukan kelembutan yang anggun, bukan anggun penyanyi Anggun Cisasnu ya. Tapi anggun suaranya, kelembutan yang anggun ya kan, kelembutan balutannya itu kelembutan yang anggun gitu. Dan kalau kita baca kembali liriknya itu kan sebenarnya kan diulang lagi, tapi kan kembali lagi bahwa ini part of kesenian tadi, bahwa mulut dikunci ya kan, tentang dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukan, dosa-dosa apa. Nah inilah yang menarik dari, yang istimewa sekali dari lagu ini adalah Chrisye Taufik Ismail menyuguhkannya itu adalah menunjukkan lemahnya manusia, ngerti kan? Bahwa kita ini kecil gitu loh. Lemah itu dalam artian kita memang manusia itu terbatas gitu. Tidak ada yang lebih besar dari yang maha besar gitu. Dan manusia itu benar-benar tempatnya salah,
dan itu berhasil ditampilkan dengan jujur. Ya kan, ketika berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya, itu kan nunjukin bahwa ibaratnya kita ini lemah. Dan ketika hari pengadilan itu tiba gitu, ketika hari akhir, hari kiamat dan hari pengadilan tiba, maka ini semua akan bicara. Maka itulah kita jaga. Maka itulah kita jaga benar-benar tangan, kaki, mata, hati. Makanya kan disebutkan kemana saja dia melangkah tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Dan pada akhirnya kayak tadi kelemahan tadi yang ditampilkan di lagu ini juga menunjukkan bahwa ada upaya memohon. Luruskanlah Rabbana terus ya kan salah ya. Memohon gitu kan, memohon kepada ibaratnya yang maha perkasa, mohon kepada yang maha baik gitu, yang maha pengasih, memohon untuk kukuhkanlah di jalan cahaya. Itu bahwa kita butuh bimbingan di sini gitu kan. Nah, seperti halnya bahwa kalau kita baca beberapa buku atau hadis pun bahwa kita memintalah gitu loh. Kita dan Krisya Taufik Ismail di sini kayak tadi lu bilang, ngasih tahu nggak pakai bertele-tele, ngasih tahu nggak pakai layer-layer, straight to the point, direct, mengingatkan, tapi dengan cara membius. Musiknya, kelembutan yang anggun tadi gitu kan, itu yang ngebuat kita pun kadang kalau dengerin ini malam-malam bergetar rasanya ya. Langsung literally every time kalau kita mendengarkan dengan niat gitu ya. Yes, gitu kan. Dan ada yang menarik juga di lirik lagu ini juga menyematkan. Kayak tadi lu bilang, tadi lu udah menyebut Robbana. Robbana itu kan wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami gitu kan. Tidak hanya sepenggal kalimat berbahasa Arab itu hanya sepenggal Robbana itu. Selebihnya kembali lagi bahasa Indonesia dan tidak mentranslate jadi bahasa Indonesia gitu loh. Iya betul. Tuhanku tapi menjadi Robbana. Itu membuat semakin sakral nggak sih? Ngerti kan lo? Membuat semakin kusyuk nggak sih ini lagu gitu? Iya betul. Setuju. Ya kan? Buat teman-teman sendiri gimana kalau mendengar lagu ini, apa kesannya, apa yang ngebekas buat kalian juga secara liriknya, musiknya, atau mungkin membawa memori tertentu gitu ya, perasaan tertentu. Do share juga di You know what you have to do. Terus juga di komen juga. Ini Li, apalagi itu terakhir bukan terakhir, maksud gua di kalimat terakhir. Sebenarnya kuncinya dari seluruh liriknya ketika tangan dan kaki berkata itu sebenarnya di kalimat terakhir. Oh ya. Ya kan? Kuncinya kan itu. Mohon karunia kepada kami, hambamu yang hina. That's it. Yang tadi gue udah utarakan di awal bahwa menunjukkan lemahnya manusia. Bahwa kita ini hina gitu kan. Kita jauh dari kata sempurna, jauh dari kata cahaya itu gitu kan. Kita mohon bimbingan, ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu kan. Bahwa hambamu ini hina. Ini loh justru bahwa menunjukkan originalitas tadi. Originalitas itu kan nggak melulu hanya yang bisa dilihat di depan mata ya, bahwa kerapuhan suara Krisya ketika menyanyikannya gitu, mewakili bahwa mengajak kita untuk sama-sama, ayo kita ini hina, kembalilah kepadanya. Ya, itu wah, that's why kami bisa bilang bahwa ketika tangan dan kaki berkata itu khusyuk gitu. Terlebih momennya Ramadan, dan lagu ini kan juga timeless ya Li ya. Iyalah, nggak perlu didengerin ketika Ramadan aja gitu kan. Ini literally anytime, any day, anywhere. Yes, gitu kan. Itu apalagi terlebih di momen Ramadan ini menjadi momentum yang memang sangat baik untuk kita kembali mendekat gitu kan. Ya. Itu. Tapi lu sendiri sebenarnya ketika mendengar lagu ini, I don't know. Setiap lu mendengar lagu ini, ketika lu mendengar lagu ini, perasaan apa yang lu dapetin?
perasaan apa? Perasaan apa? Bergetar mungkin ya. Jadi perasaan malu, tapi juga hopeful. Karena malu kita banyak dosa, semua orang masih banyak dosa gitu kan. Nah, tapi juga hopeful gitu. Karena tadi selain kita tahu Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Tapi juga tadi karena delivery suaranya itu tadi tuh, jadi hopeful, jadi nggak bahkan sebenarnya bukan malu ya sih sebetulnya sih, bukan malu ya. Kalau mungkin ada, tapi karena kita pasti ada dosa kita masing-masing gitu, dan lebih kepada reflektif aja gitu. Itu lebih terasa gitu. Dan tadi hopeful. Malu sih ada sih kalau gue bilang malu. Dan malunya bukan malu dalam arti shame, rasa bersalah atau guilt yang gitu, bukan. Tapi malu dalam arti lu tuh udah dikasih loh ini begitu banyak gitu loh. Dan sisa waktu ini maximize gitu. Nah, jadi itu seperti itu jadi reflektifnya itu seperti itu, rasa yang muncul mereka, tapi juga hopeful gitu. Dan satu ini mungkin one last thing lah udah dari gue nih ya. Jadi lagu ini nih buat gue jadi lagu yang kita betul-betul udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah tadi kan terkunci gitu kan. Bahkan bukannya mulut sebetulnya kalau, tapi juga bahkan otak gitu, mata, hati kan disebutkan. Karena kayak otak kan biasanya mungkin gue pakai bersiasat gitu, tapi udah nggak ada itu dah, karena semua akan yang menjelaskan itu dari ya tadi semua anggota tubuh kita gitu. Dan jadi yang menghakimi gitu ya Tuhan Al-Hakim juga kan. Tapi lagu ini menjelaskan juga bahwa nanti yang akan menghakimi itu justru bukan ya Tuhan, tapi hidup kita sendiri, organ tubuh lu. Iya, dan our past itu gitu kan, hidup kita itu sendiri gitu. Jadi itu it's so powerful, tetapi tetap ditutup dengan tadi hopeful, karena ada Rabbana, ada doa itu. Jadi tetap tidak berputus dari harapan dan dari rahmat Allah. Itu yang menurut gua. Ada rasa hopeful tadi, ada rasa optimisme ketika kita, justru kan menarik ya, ketika kita menyadari semakin kita menyadari bahwa kita ini hina, kita tidak bisa, semua ini kan atas bimbingannya. Kita nggak bisa bahwa ini karena gua apa segala macam gitu kan. Lalu ditutup kalimatnya dengan hidup kami yang hina ini gitu kan. Optimisme itu ada gitu kan, ketika hambamu yang hina ini itu optimisme itu kan muncul menyeruak ketika kita memohon gitu kan, memohon luruskanlah, kukuhkanlah. Itu buat gue kenapa disebut optimisme gitu kan, karena kita memohon gitu kan. Tuhan sang maha baik gitu, memintalah apapun, mohonlah apapun gitu, aku sesuai prasangka hambaku gitu. Iya kan, luruskanlah, maka ibaratnya Allah akan meluruskannya gitu kan, selama kamu sadar dan mau memperbaikinya gitu dan kan, mau meminta. Ya makanya tadi ketika kita sadar aja itu sudah sebuah milestone ya, sebuah pencapaian gitu. Dan memang lagu ini kembali lagi pelan-pelan bahwa menyirap pelan-pelan gitu. Lagi-lagi ibaratnya Krisya mampu menyirap kita dengan sebuah karya yang memang kali ini mengajak kita untuk lebih dekat pada Tuhan gitu kan. Tidak mengadili juga, tidak menyuruh juga gitu kan, tapi memaparkan sebenarnya ya kan, ketika tangan dan kaki kita berkata gitu. Tapi lucu menarik, lagu ini itu juga pernah ada remake-nya oleh musisi lain gitu. Gue kalau nggak tahu ada Gigi kalau nggak salah gitu.
Gigi nge-cover ini ya? Iya benar ya, Mas Putra Gigi nge-cover ini kan ya? Coba ditengok. Hah? Ya, lu mana ngerti, lu Baladewa, lu sahabat Peter Pan. Itu ini Gigi kita, geng Gigi kita nih, Mas Putra dari Ancol. Oh kan bener. Iya. Oh, di cover sama Gigi ya? Sempet Gigi mengcover Tahun 2004. 2004. Oh, ketika album Rohaninya Gigi, gue inget. Oke. Itu juga bagus li sebenarnya, gitu kan. Tapi bukan bermaksud mengkerdilkan. Gue inget sekarang versi itu. Gue inget ya. Tidak, bukan bermaksud untuk mengkerdilkan Arman Maulana dan kawan-kawan, Iya, tapi memang apa ya kalau gue bilangnya, ruhnya itu dirasakan dengan jujur kita mendengarnya, disampaikan juga dengan jujur oleh Chrisye gitu. Jadi benar-benar bahwa wah lagu ini tuh punya nyawa gitu kan. Karya ini punya nyawa gitu. Gigi juga bagus memainkannya. Kita sangat nggak bohong gitu menyampaikannya gitu. Yes. Tapi kembali lagi bahwa mungkin Gigi membawakannya syahdu. Tapi Chrisye membawakannya khusyuk. Ya kan, sama-sama bagus, sama-sama istimewa gitu kan. Tapi di sini kan kita tidak mengkomparasikannya. Tapi kita yang ingin kita sampaikan bahwa lagu ini sampai di cover loh. Artinya sebagus itu, sebrilian itu karya ini gitu. Dan kalaupun nggak di cover bukan berarti nggak bagus. Kadang ada lagu yang jangan sampai di cover gitu kan. Karena begitu sulit untuk di cover untuk kayak orang kayak gue nggak bakal bisa menandingi lagu itu juga. Akhirnya nggak ada yang mengcover juga. Itu juga mungkin. Bener. Gitu dan apa yang dari tadi kita bicarakan, Li, ternyata juga dialami oleh sang penyanyi itu sendiri, si pemilik karya itu sendiri. Tadi menurut dari biografi nya Chrisye, sang istri pun menyatakan bahwa ternyata setelah rekaman lagu ini itu membuat almarhum Chrisye itu semakin meningkat ibadahnya. Beliau sudah memang meningkat ibadahnya, tapi semakin ingin lebih, semakin ingin lebih gitu kan. Itu artinya di sini kita melihat bahwa sang empunya karya ini saja terdampak gitu loh, apalagi kita gitu kan. Mau bahkan yang menarik ya, mau lu mendengarkannya pakai rasa maupun tidak pakai rasa, percaya nggak percaya, dinding dalam hati lo itu roboh sekeras-kerasnya, sekokoh-kokohnya karang dinding yang ada dalam hati lo itu bisa ditembus pakai lagu ini sih kalau menurut gua. Gitu, itu begitu istimewanya lagu ini gitu kan. Makanya ketika kita ngebahas di yang ngebekas lagu ini ketika tangan dan kaki berkata, itu benar-benar ini momentum yang tepat di Ramadan untuk kita semakin memperbaiki diri. Karena pada dasarnya di ngebahas yang ngebekas ini kita tidak sedang menggurui teman-teman semuanya, tapi kita pun juga saling belajar. Gue bertanya sama Ali bertanya sama saya, kita bertanya sama penonton. Penonton yang di rumah pun, manapun kalian berada, juga kita tanya-tanyain. Gitu. Ya, makanya share juga. So buat gue sih itu. Gue cuman, mungkin gue bukan pendapat, gue cuma mau bilang begini. Mudah-mudahan dan gue yakin dan kita mendoakan lagu ini itu juga menjadi amal jariah buat almarhum Chrisye juga, seterusnya juga gitu. Karena meskipun beliau sudah meninggal, tapi insya Allah lagu ini terus memberikan dampak positif ke banyak orang gitu. Dan gue juga sangat meyakini itu. Dan pastinya untuk almarhum Chrisye juga untuk Taufik Ismail. Ya, tentunya sebagai betul. Sebagai almarhum Taufik Ismail juga sebagai penulis gitu. Dan at the end of the day sebetulnya semua pihak yang terlibat, yang kita pun juga banyak yang nggak tahu siapa aja gitu kan. Ya, ada Erwin Gutawa dan kerabat kerja lainnya gitu. Tentunya terima kasih sudah nonton bareng teman-teman yang udah datang. Terima kasih seperti biasa. Thank you. Gitu. Thank you. Saya Ramon, saya Ali. Kita ketemu di ngebahas yang ngebekas, dan setelah kita mendengarkan lagu ini, oke, fix Li, gua kayaknya harus traweh sekarang. Dah. Ayo, assalamualaikum.